Halo, ketemu lagi di kuliah daring retribusi dan pajak daerah bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai retribusi daerah. Subpokok bahasan pada pertemuan ini antara lain retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, retribusi lain-lain, dan tata cara penghitungan retribusi. Pertama, kita bahas dulu tentang retribusi jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya bisa disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pertama, pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, pelayanan oleh Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berdasarkan objek tadi, maka kriteria retribusi jasa usaha terdiri dari: pertama, bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. Yang kedua, jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang juga disediakan oleh sektor swasta tapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari: pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Objeknya tentu saja pemakaian kekayaan daerah. Pemakaian kekayaan daerah ini maksudnya seperti penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Nah, yang dikecualikan dari objek pajaknya adalah pemakaian kekayaan daerah yang tidak merubah fungsi tanah tersebut. Contohnya, pemancangan tiang listrik atau telepon, atau penanaman atau pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum. Kedua, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Objeknya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemda. Yang dikecualikan dari objek adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Ketiga, retribusi tempat pelelangan. Objeknya tentu saja penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemda untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Yang dikecualikan dari objek adalah tempat pelelangan yang disediakan dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Keempat, retribusi terminal. Objeknya adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemda. Yang dikecualikan dari objek adalah terminal yang disediakan dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Kelima, retribusi tempat khusus parkir. Objeknya adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemda. Yang dikecualikan tentu saja yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa. Objeknya adalah pelayanan tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemda. Yang dikecualikan tentu saja yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Objeknya adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemda. Yang dikecualikan tentu saja yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Kedelapan, retribusi pelayanan kepelabuhan. Objeknya adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemda. Yang dikecualikan tentu saja yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
Kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objeknya adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemda. Yang dikecualikan tentu saja yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Kesepuluh, retribusi penyeberangan di air. Objeknya adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemda. Yang dikecualikan tentu saja yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Kesebelas, retribusi penjualan produk usaha daerah. Objeknya adalah penjualan hasil produksi usaha Pemda. Yang dikecualikan tentu saja yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Berdasarkan objek retribusi jasa usaha tersebut, maka subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. Berikutnya kita bahas retribusi perizinan tertentu. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemda kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada dasarnya, pemberian izin oleh Pemda tidak harus dipungut retribusi, tapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut, mana tahu Pemdanya kekurangan biaya, makanya terhadap perizinan tertentu masih dipungut biaya. Nah, kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain, pertama, perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. Kedua, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Ketiga, biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis retribusi perizinan tertentu antara lain: pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Objeknya adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin di sini meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Yang bukan objeknya adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau Pemda. Kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Objeknya adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Ketiga, retribusi izin gangguan. Objeknya adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Yang bukan termasuk objeknya adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau Pemda. Tarif retribusinya dapat diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha atau kegiatan tersebut. Keempat, retribusi izin trayek. Objeknya adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa objek tertentu.
Kelima, retribusi izin usaha perikanan. Objeknya adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkap dan pembudidayaan ikan. Nah, subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemda. Wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Berikutnya retribusi lain-lain. Secara undang-undang, retribusi kan cuma ada 3 jenis. Tapi, Pemda dimungkinkan untuk memungut jenis retribusi selain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi selain 3 jenis itu bisa dipungut jika memenuhi karakteristik retribusi. Pembahasan terakhir yaitu tata cara penghitungan retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Kalau misalnya tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemda. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul Pemda dalam penyelenggaraan jasa. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif ini bisa ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Tarif retribusi ditinjau secara berkala paling lama 3 tahun sekali. Tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah yang berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Berikutnya prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Karena retribusi ada 3 jenis, tentu saja prinsip dan sasarannya berbeda. Pertama, retribusi jasa umum. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Meskipun demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum bisa beda-beda menurut jenis pelayanan yang diberikan. Misalnya retribusi persampahan, tarifnya harus bisa menutupi biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah. Kedua, retribusi jasa usaha. Penetapan tarifnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Ketiga, retribusi perizinan tertentu. Tarifnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Nah, besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari tarif retribusi dikali tingkat penggunaan jasa. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk retribusi daerah. Sampai jumpa minggu depan. Bye!